Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jurmia akan mempresentasikan tentang proposal proyek karakter building Pancasila. Untuk proposal proyek karakter building Pancasila, mengangkat tema tentang peran guru dan tantangan kesejahteraan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies atau IDEAS dan Grid Indonesia Dompet Duafa melakukan survei kesejahteraan guru di Indonesia pada pekan pertama bulan Mei 2024 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dalam rangka tersebut, survei yang dilakukan secara daring terhadap 403 responden guru di 25 provinsi memiliki komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan luar Jawa sebanyak 112 orang. Responden survei terdiri dari 123 orang berstatus sebagai guru PNS, 118 guru tetap yayasan, 117 guru honorer atau kontrak, dan 45 guru P3K. Survei tersebut mengungkapkan bahwa sebanyak 42% guru berpenghasilan di bawah 2 juta per bulan, dan 13% diantaranya berpenghasilan di bawah 500.000 per bulan. Rendahnya gaji ini seringkali memaksa para guru honorer untuk mencari pekerjaan sampingan, agar mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup. Namun, hal ini justru menambah beban mereka dan berpotensi menurunkan kualitas pengerjaan di sekolah karena waktu dan tenaga mereka terbagi. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor yang menyebabkan guru honorer memiliki penghasilan di bawah standar yang layak? Yang kedua, bagaimana dampak pekerja sampingan terhadap waktu dan tenaga guru dalam mengajar? Dan yang ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan kesejahteraan guru? Berikut hasil temuan di lapangan yang telah dilakukan. Nah, mari kita simak wawancara yang telah dilakukan terhadap masyarakat umum mengenai kesejahteraan guru. Nah, menurut Kaira tuh kesejahteraan guru tuh mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia nggak kita? Ya pasti sih mempengaruhi ya. Kalau misalkan gurunya sudah dia pasti bisa mengajar dengan maksimal. Kalau misalkan gurunya sudah juga dia sudah dipikirkan bagaimana untuk mengajar dia. Jadi sudah bisa fokus untuk mengajar dari gimana sih pendapat Kaira untuk langkah pemerintah gimana sih biar kesejahteraan guru ini bisa ditingkatkan gitu? Yang pasti sih sepertinya ya sudah pengarah itu perlu dan penting diangkat menjadi penting diangkat lah buku bisa juga dalam masyarakat atau juga bisa dalam bentuk meningkatkan kinerja politik yang didapatkan oleh guru honorer itu karena di pelosok-pelosok masih banyak banget guru honorer yang masih ratusan ribu yang ya terakhir nih mungkin ada pesan atau harapan untuk seorang guru kedepannya itu gimana? Ya, jadi guru itu pasti kebanyakan adalah panggilan hati ya. Makanya banyak guru-guru yang mau tetap bekerja dengan gaji itu dengan kita berikan sampingan supaya bisa kebutuhan hingga. Jadi itu emang benar-benar hebat banget dan banget sehingga bisa sejahtera dan juga kadang-kadang tuh bisa tidak dibalas dengan materi lain bisa melihat guru-guru itu sebagai tenaga yang penting untuk masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih ya Kaina atas waktunya. Ya, terima kasih juga. Nah, menurut Kaina tuh dari hasil wawancara yang telah dilakukan, berikut hasil temuan di lapangan. Yang pertama, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau fasilitas, tetapi sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan guru. Yang kedua, kesejahteraan guru
adalah faktor krusial dalam mendukung tercapainya pendidikan berkualitas. Guru yang sejahtera akan lebih semangat dalam mengajar, menyampaikan materi, dan lebih fokus memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga, perhatian terhadap kesejahteraan guru perlu menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional. Dan yang terakhir, diperlukan penghargaan dan dukungan nyata agar guru tetap bersemangat mendidik dan membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Selanjutnya, berikut solusi yang ditawarkan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan, khususnya untuk kesejahteraan guru, termasuk tunjangan dan pelatihan berkelanjutan. Kedua, sekolah dan lembaga pendidikan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental dan profesionalisme guru. Yang ketiga, perlu adanya kolaborasi antara masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk memberikan penghargaan dan pengakuan atas dedikasi guru. Dan yang terakhir, penelitian lebih lanjut mengenai kondisi guru di daerah tertinggal dan terpencil perlu dilakukan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Terakhir, refleksi pribadi. Melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung, didapatkan bahwa peran guru sangatlah vital dalam membentuk generasi penerus bangsa. Namun, ironisnya masih banyak dari mereka yang belum mendapatkan penghidupan yang layak, tidak sebanding dengan dedikasi dan tanggung jawab besar yang mereka pikul. Melalui proyek ini, tidak hanya belajar tentang substansi isu, tetapi juga mengembangkan empati sosial dan kesadaran akan pentingnya kontribusi nyata dalam mendorong perubahan. Melalui proyek ini menjadikan saya lebih peka terhadap isu-isu pendidikan dan terdorong untuk berpikir kritis serta terlibat aktif dalam solusi sosial yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.